Halo semuanya dan selamat datang kembali di konten FQ. Ya, jadi kali ini aku mau bahas requestan dari siapa kemarin lupa kok Bang ya. Pokoknya dia tuh request soal ini apa namanya? Untuk minta dibahasin banner servan meta sebulan ke depan gitu. Nah, jadi sebenarnya Bang ya, sebenarnya aku tuh jujur yang namanya meta di FQ ini apa sih gitu. Soalnya kalau kita mengacu meta ya Bang, meta itu kan most effective taktik gitu, most effective taktik. Dan apa ya, taktik di FGO itu kan hitungannya juga gitu-gitu aja gitu loh. Maksudnya metanya pun nggak pernah switch gitu ya Bang ya. Jadi eh apa ya, menurutku servan meta di FGO itu cuma dua sih, kalau nggak servan support ya servan buat farming gitu. Selain itu kayaknya eh bukan non meta ya, servannya ya servan biasa aja sih gitu menurutku. Tapi yaudah kita bahas aja. Sebentar kita summon, kita ke audit. Karena sekarang 2026 berarti kalau di NA di server English itu tahun 2024 bulan 2 berarti ya sekarang bulan 2 berarti bulan 2. Nah ini dia, ini adalah banner terakhir per video ini diupload, yaitu adalah bannernya Valentine. Itu ada apa aja isinya, yaitu isinya ada Andromeda, ada siapa, Semiramis, ada Medb, ada Lancetoria, dan macam-macam lah isinya. Nah jadi di Valentine Pickup Summon ini yang worth it untuk di pull itu apa aja Bang gitu. Jadi yang worth it untuk di pull itu menurutku yang pertama itu adalah Medb. Karena apa ya, Medb ini kan servan story ya Bang ya, servan yang nggak bisa kalian dapetin setiap saat gitu. Dan si Medb ini dia tuh berfungsi buat dijadiin DPS gitu untuk main Grand Duel Rider gitu. Kenapa Bang? Karena si Medb ini dia tuh punya apa namanya? Punya ini Bang ya, punya attack plus gitu, special damage atau ya damage plus lah, damage plus atau special damage gitu ke gender male gitu, ke servan laki-laki gitu. Sedangkan buat main Grand Duel Rider itu kan si Noah itu kan cowok ya Bang ya. Jadi si Medb ini jelas-jelas dapat advantage gitulah buat main Grand Duel gitu. Habis itu juga ada Artoria Lancer. Jadi Artoria Lancer ini setelah dapetin rank up itu Bang ya, itu apa kastanya itu sedikit naik lah gitu menurutku. Karena ada ini ya Bang ya, ada tambahan strength up ini sama tambahan NPS tier up. Ini menurutku cukup membantu lah untuk hitungan servan tua kayak Lancetoria ini gitu. Walaupun durasinya hanya 1 turn gitu, tapi ini sangat apa ya, sangat lumayan membantu lah gitu untuk Lancetoria ini bisa apa, bisa on meta lagi gitu. Dan setelah itu kayaknya nggak ada sih Bang yang wajib kalian beli itu ya, kalau nggak Medb ya Lancetoria ini. Tapi kalau ada pertanyaan, kan dari semua servan ini kok nggak ada yang ini Bang, nggak ada yang kamu rekomendasiin Bang, kayak si Tamamonomai ini kan juga on meta ya, walaupun dia ini sekarang sudah digeser sama Lady Avalon gitu. Gimana ya, menurutku servan-servan yang gak tulisan limited ataupun story ini tuh servannya bisa kalian dapetin setiap saat gitu. Jadi nggak aku masukin rekomendasi ya Bang ya. Nah ya itu tadi, servannya bisa kalian dapatkan setiap saat gitu. Dan ya untuk sebenarnya untuk ini ya Bang, untuk tanggalnya ini sebenarnya kalian tuh nggak harus berpatok pada tanggalan ini aja, karena apa namanya, jadwal banner di server Inggris sama di server CP itu biasanya berbeda ya Bang ya. Biasanya tuh server NA itu, server Inggris itu biasanya bannernya akan lebih cepat datang ketimbang yang versi server CP gitu. Misalkan kayak ini ya Bang ya, apa si bannernya Andromeda ini kan di CP kan rilis pada tanggal 14 bulan 2 gitu. Nah untuk apa namanya, sedangkan banner Andromeda ini di server English gitu itu kan agak maju sedikit gitu ya Bang ya, jadwalnya dari jadwal CCP. Jadi kalian jangan terlalu berpatok sama tanggalan ini lah, tanggal perilisan bannernya. Jadi kalian cuma perlu berpatok pada bulannya aja gitu. Lanjut di banner selanjutnya, yaitu adalah
bannernya OC1 Altair Call 1. Jadi bannernya ini ada apa aja, ada Medusa Saber, ada Durga, terus ada Duryodhana. Duryodhana yang bawa, ada Bima sama Duryodhana gitu. Nah, jadi yang worth it gacha yang mana bang? Jawabanku ya, itu adalah semuanya gitu. Ya gimana bang, ini semuanya itu servan bagus gitu ya bang ya, bukan yang bagus banget, tapi memang servan bagus gitu hitungannya. Mulai dari Medusa Saber ini, dia itu bagus buat main Grand Duel Saber gitu, karena dari NP-nya aja dia itu punya strength up lawan human, habis itu dari skill setnya juga sangat mendukung sekali gitu untuk bermain Grand Duel Saber. Ya bagus lah menurutku buat kalian gacha gitu. Habis itu ada Durga ini bagus apabila kalian tuh cari servan archer yang untuk farming gitu ya bang. Karena apa? Karena dia ini, si Durga ini adalah Sky Killer, Demonic Killer, dan juga NP hitnya banyak ya bang ya. Jadi memudahkan sekali untuk kalian melakukan loop gitu. Dan untuk si Bima, dia ini bagus juga gitu. Karena apa? Karena si Bima ini salah satu servan top tier gitu loh untuk kalian tuh bermain Grand Duel Launcher gitu. Kenapa? Karena NP-nya Bima ini semakin banyak kalian tuh melakukan overcharge gitu bang. Overcharge NP-nya semakin banyak gitu. Jadi damage-nya si Bima ini semakin sakit gitu ya bang ya. Jadi ini sangat bagus sekali lah gitu apabila kalian tuh bawa Bima gitu. Dan waktu NP kartunya NP-nya si Bima ini kalian taruh di terakhir sendiri gitu ya bang ya, itu kan damage-nya gede banget. Walaupun skill setnya ini skill setnya menurutku agak kurang, terutama di skill 3 nya ini yang menurutku agak kurang. Tapi ya dia ini, si Bima ini ya bagus lah gitu untuk main Grand Duel Launcher gitu ya bang ya. So jadi yang bagus untuk digacha itu yang mana bang di antara ketiga ini bang? Dan jawabanku adalah tiga-tiganya sangat bagus dan sesuaikan dengan kebutuhan kalian gitu. Kalau kalian mau cari servan untuk main Grand Saber, kalian bisa gacha Medusa. Kalau kalian cari servan archer untuk farming, kalian bisa ambil Durga. Kalau kalian butuh servan untuk bermain Grand Duel Launcher, kalian tuh bisa ambil Bima gitu. Untuk Duryodhana gimana bang? Duryodhana ini menurutku adalah servan mid ya bang ya, servan yang bagus juga enggak, jelek pun juga enggak gitu. Jadi ini servan mid lah gitu. Ini masih di bulan 2. Kemungkinan ini bannernya adalah setelah Valentine ya bang ya. Setelah Valentine selesai mungkin banner ini akan dirilis gitu. Lanjut, ini adalah banner CBC tahun 2026. Jadi ini kemungkinan rilisnya Maret ya bang ya. Maret awal kemungkinan tuh kan, tanggal bulan 3 bulan Maret. Dan bannernya itu cuma si Charlemagne sama siapa ini lupa aku. Don Quixote gitu. Nah menurutku kalian bisa skip untuk banner ini. Karena apa? Karena si Charlemagne ini menurutku servannya kalau dibilang kurang sih enggak gitu. Tapi ya tipikalnya sih tiernya sih mid gitu ya bang ya. Tiernya yang biasa aja gitu. Kalau kalian mau cari servan saber buat farming gitu ya, dia ini tipikalnya yang biasa aja gitu. Dan mungkin kalian bisa tunggu 2 tahun lagi gitu buat gacha Lord Logres yang beneran sangat OP banget gitu, buat tipikal servan saber untuk farming gitu. Jadi untuk banner CBC ini yang bannernya Charlemagne ini bisa kalian skip gitu. Untuk si Don Quixote ini kalian ya kalau kalian mau ngumpulin servan gitu bang ya, kalian bisa sih gacha sih, cuma modal tiket doang kan, soalnya bintang 4 sangat mudah sekali untuk didapatkan lewat gacha tiket gitu. Lanjut di banner selanjutnya, yaitu masih sama banner CBC, dan bannernya ini adalah Astolfo Saber gitu. Astolfo Saber menurutku kalian boleh skip ya bang ya. Karena apa? Karena si Astolfo Saber ini menurutku ya kalau dibandingin sama Medusa yang tadi ya bang, Medusa Saber tadi ya mending Medusa Saber tadi gitu loh. NP sama-sama quick gitu, walaupun skill setnya agak berbeda gitu, tapi aku jujur lebih suka sama Medusa Saber ketimbang si Astolfo ini, Astolfo Saber gitu. Oke lanjut di banner selanjutnya, ini masih sama banner CBC bulan 3 juga rilisnya. Jadi di sini tuh ada apa aja, ada Chuhulin,
ada Tesla, habis itu ada Lisuen, ada Bima lagi. Jadi yang worth it digacha yang mana bang? Yang worth it untuk digacha menurutku adalah si Chuhulin, habis itu ada Tesla, habis itu ada Bima lagi. Ya, buat kalian yang mau WNP Bima, kalian tuh bisa gacha si Bima ini. Dan untuk Chuhulin Alter, kalau kalian tuh apa namanya cari servan yang tipikalnya servan apa ya, servan yang mungkin survive ability-nya gede gitu, yang servan ini lah, servan yang alot gitu loh, yang tipikalnya bertahan hidup gitu, buat kalian penikmat konten solo karir gitu ya, kalian bisa gacha Chuhulin Alter ini. Kenapa? Karena si Chuhulin Alter ini skill setnya sangat memadai gitu untuk bermain, ya itu tadi, untuk bermain solo karir gitu. Lanjut untuk Tesla sendiri nih, menurutku servan yang habis di rank up itu bagus sekali gitu. Karena apa? Karena skillnya sekarang udah nggak gacha lagi jadi gitu. Sebelum belum dapat rank up ini kan gacha banget kan ini, apa namanya, untuk skillnya gitu. Dan setelah di rank up ini menurutku lumayan bagus lah untuk si Tesla ini. Terutama dia tuh di NP nya yang bisa ngasih Sky sama Earth Killer gitu, Sky or Earth Killer gitu bang ya, dan damage-nya meningkat seiring dengan banyaknya overcharge gitu. Dan ya kalau dibandingin sama Kama tadi gimana bang? Dan menurutku dua-duanya sama-sama bagus gitu, untuk si Tesla maupun si Kama gitu. Bang, emangnya Lisuen ini bagus gak bang gitu? Soalnya aku kepengen gacha dia bang. Nah, untuk Lisuen gitu, Lisuen ini jujur agak kurang ya bang ya, terutama dari segi NP nya. Kenapa? Karena NP nya ini tipe warnanya itu warna biru gitu. Kalau semisal Lisuen ini NP nya itu NP warna merah gitu, wah ini sangat worth it untuk digacha sekali gitu ya bang ya. Karena ya satu hit NP Arts itu benar-benar sangat bertolak belakang ya bang ya. Karena servan Arts yang NP nya tipe Arts maupun tipe Quick itu menurutku lebih baik kalian tuh cari yang NP hitnya itu banyak ya bang ya. Jadi kalau satu gini ya susah gitu, terutama dari skill setnya si Lisuen ini yang nggak ngasih instant death rate up gitu. Instant death-nya cuma ada di NP nya, dan itu cuma 150% ya. Ini sangat-sangat kurang gitu bang ya untuk instant death-nya. Dan ya untuk di banner ini yang kesimpulannya yang worth it untuk digacha yaitu ada siapa nih, ada Chuhulin Alter, ada Nikola Tesla, bisa ada si Bima. Lanjut di banner selanjutnya, ini adalah banner White Day Memorial Pickup Summon. Jadi di sini ada banyak banget servan yang bagus menurutku. Yang pertama itu ada Takasugi. Ini servan yang bagus karena skill setnya itu adalah skill set yang setengah support, setengah ini lah. Untuk dijadikan support bagus, untuk dijadikan DPS juga bagus gitu ya bang ya. Dan terutama dari NP nya ini ngasih banyak efek juga, dan ini membuat dia itu semakin bagus gitu lah untuk dijadikan servan DPS maupun servan support gitu. Dan hit count-nya juga banyak ya bang ya kan, hit count-nya juga banyak, jadi sangat memudahkan sekali untuk kalian melakukan loop gitu. Lanjut, servan selanjutnya adalah servan yang masih meta gitu, walaupun ini skill setnya ya biasa aja, tapi dia ini masih meta ya bang ya sampai sekarang, yaitu adalah Arjuna Alter gitu. Dia Arjuna Alter, kalian nggak usah tanya ya bang ya kenapa servan ini masih meta, karena ya skill satunya kalau musuh itu nggak punya mental debuff imun gitu, ya ini makanan empuk banget gitu buat Arjuna Alter ya bang ya. Dan selanjutnya itu ada siapa saja, Makusashiro. Oh sebentar, kita lihat dulu Makusashiro. Makusashiro sih jujur nggak ya bang ya, Makusashiro skip. Jadi servan yang wajib kalian pull di banner White Day Memorial ini ada si Takasugi sama ada si Juna Alter gitu. Dan selain itu mungkin bisa kalian skip ya bang ya, soalnya menurutku Arthur Proto ini apa ya, servan sabar sekarang tuh. Kalian bisa sabar 2 tahun lagi untuk kalian tuh mendapatkan Lord Logres gitu ya bang ya. Dan untuk ruler Makusashiro ini jujur kurang ya bang ya. Dan si Dantes ini menurutku sebenarnya masih bagus gitu kalau hitungannya servan farming gitu ya bang ya, tapi pusing nggak ya bang ya. Kalau aku sih nggak akan gacha untuk Edmond Dantes ya.
Dan Moriarty sih enggak ya Bang ya, karena Archer booster single target tuh banyak ya Bang ya, karena masih ada Super Orion juga. Jadi dia ini apa hitungannya ya, bukan ketinggalan meta ya, tapi ya gak ke belakang aja sih gitu. Jadi yang mau untuk diambil itu ada Takasugi sama Juna Alter gitu. Lanjut di banner selanjutnya itu ada banner Mary Antoinette. Jadi banner ini adalah banner pembuka untuk Ordeal Call 2 gitu. Jadi si Antoinette ini menurutku dia ini bagus gitu untuk tipikal servant farming gitu ya Bang ya, karena kelasnya Avenger dan skill setnya sangat mendukung sekali untuk bermain NP loop gitu. Sama di NP nya yang ngasih instant death juga gitu. Ini menurutku cukup bagus lah Mary Antoinette ini kalau kalian mau gacha dia. Tapi karena kelasnya Avenger gitu Bang ya, dan kalian tuh jarang sekali untuk menemukan musuh yang kelasnya ruler gitu, jadi kalian bisa skip untuk Mary Antoinette ini. Lanjut ada bannernya Jane Alter. Jadi Jane Alter ini sebenarnya masih bagus gitu kalau kalian cari servan yang buat main apa namanya Grand Duel gitu. Grand Duelnya Olga, dia ini masih bagus untuk Jane Alter. Tapi aku sih kalau menurut pribadi aku ya Bang ya, aku mending skip ya Bang. Karena apa? Karena untuk bermain Grand Duel, kalau cuma kebutuhan untuk main Grand Duel apa namanya Grand Duel extra class gitu, masih ada banyak yang servan yang lebih bagus daripada si Jane Alter ini. Lanjut ada Taira. Jadi Taira ini aku apa ya, mungkin kalian bisa gacha bisa enggak gitu ya Bang, karena si Taira ini dia tuh bagus gitu, bagus karena skill setnya itu punya survive ability gitu ya Bang ya, skill setnya. Dan dari NP nya juga itu bagus sekali buat kalian tuh main survive ability gitu ya Bang ya. Karena kebanyakan orang yang main Taira itu kebanyakan itu dibuat untuk bermain solo karir gitu ya Bang ya. Karena jarang banget ada yang pakai Taira itu untuk bossing gitu ya Bang ya. Karena apa? Karena kelas Avenger itu ada satu servan yang sangat bagus sekali untuk dibuat apa ya? Dibuat main boss gitu lah, dibuat gebukin boss gitu ya Bang ya. Jadi menurutku dia skip. Lanjut di banner selanjutnya, ini adalah banner yang wajib kalian gacha gitu di jajaran sebanyaknya servan Ordeal Call 2 gitu. Itu adalah bannernya si Monte Cristo. Ya, jadi si Monte Cristo ini kalian tuh wajib sekali untuk gacha Bang. Kalau kalian tuh cari servan yang bagus untuk gebukin boss gitu. Kenapa? Karena skill setnya ini sangat mendukung sekali untuk kalian itu apa ya, bermain dengan tujuan untuk gebukin boss gitu ya Bang ya. Karena apa? Si Monte Cristo ini dia tuh NP-nya tuh semakin banyak burn, semakin banyak debuff burn gitu, NP-nya itu semakin sakit gitu ya Bang ya. Dan dari skill setnya dia itu menghasilkan burn gitu. Mana? Itu kan menghasilkan burn dengan cuma basic attack aja gitu. Jadi ini sangat apa ya, antara skill set sama NP itu sangat beresonansi ya Bang ya, sangat saling sambung menyambung gitu. Dan hit count-nya pun juga banyak gitu. Jadi sangat enak sekali lah gitu untuk gebukin bos gitu ya Bang ya. Jadi menurutku si Monte Cristo ini adalah wajib gacha gitu ya Bang ya, kalau kalian cari servan yang tipikalnya untuk bossing gitu. Dan lanjut ini banner Spring New Master Support Campaign. Ya jadi ini ya seperti biasa ya Bang ya, Castoria is always on in meta gitu ya Bang ya. Servan top tier, no comment, karena servan ini buffnya itu sebenarnya buff yang tipikal buat main global servan, bisa main arts servan juga bisa gitu ya Bang ya. Terutama untuk yang threat to humanity ini sangat-sangat berfungsi ya Bang ya, apabila kalian tuh ngelawan musuh-musuh yang trade-nya itu punya trade beast gitu ya Bang ya, bukan trade beast, yang kelasnya itu kelas beast gitu ya Bang ya. Jadi ya sangat berfungsi lah untuk Castoria ini. Di NP nya ya ngasih inful putih, ini inful yang nggak bisa ditembus pakai ignore invisible.
Jadi kalian tuh wajib gacha lah Artoria Caster ini. Kalau nggak punya gitu kalian hapus akun gitu, hapus akun buat baru lagi buat gacha si Artoria Caster sampai dapat gitu ya bang ya. Kalau dibandingin sama Oberon, antara Artoria Caster sama Oberon, ya dua-duanya sangat apa ya, sangat dibutuhkan gitu ya bang ya. Jadi ya aku sih kalian ambil untuk Castorianya aja gitu. Untuk Gianni-nya gimana bang? Untuk Gianni-nya sih menurutku kalian bisa skip ya bang ya, karena Gianni ini walaupun habis di rank up dia tuh bagus gitu, tapi ya sekali lagi ya bang ya, dia ini servan tua gitu loh jatuhnya, dan banyak servan support ya, servan support terutama servan support arts yang lebih bagus dari si Gianni Arc ya. Dan ya itu aja bang untuk banner sebulan ke depan yang worth it untuk gacha. Jadi kesimpulannya kita mulai dari si bannernya Andromeda ini. Yang worth it untuk gacha yaitu ada si Lancetoria, ada Medbi. Lanjut di banner OC1 itu ada Medusa, ada si Durga, ada juga si Bima. Lanjut di selanjutnya servan CBC itu ada Cohulin Alter, ada Tesla, habis itu sama Bima. Lanjut di White Day Memorial Backup Summon itu ada Takasugi dan juga ada Arjuna Alter. Dan di banner OC2 itu ada Monte Cristo. Dan di Spring New Master ada Castoria. Ya, itu aja bang. Banner-banner yang bulan depan untuk servan-servan meta ya bang ya. Dan semoga penjelasanku ini mudah sekali untuk dipahami, dan see you next video.